Kan bisa itu. Bisa gampang sekali kalau kita mau mengusut tuntas atau tunjuk saja kita berenam ini sebagai tim independennya, ya kan? Bisa itu. Pasti bisa. Dan sekarang kan sudah ditemukan oleh kelompok koalisi masyarakat sipil kan, yang tadi dibacakan oleh Pak Narko, sudah menemukan 12 paling tidak 12 temuan. Temuan itu menurut saya serius, 12 temuan itu sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya harus diusut tuntas itu adalah pertama, siapa yang memberikan komando, memberikan instruksi untuk dalam rangka ini pengamanan itu membawa yang namanya senjata gas air mata itu. Satu. Yang kedua adalah tahapan-tahapan. Kalau kita lihat dari perkapnya Kapolri yang ditandatangani oleh Pak Bambang Hendarso tahun berapa itu? 2009 ya, pada waktu ada perkapnya saya lihat ada tahapan-tahapan. Di pasal 5-nya itu jelas tahapan pertama itu kekuatan milik dampak deteren atau pencegahan. Bagaimana kita mengatakan bahwa akan ada pencegahan orang dia bawa senjata itu? Tindakan pencegahan itu seharusnya dari awal tidak membawa yang namanya senjata gas air mata itu. Itulah namanya tindakan pencegahan. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah, yang kedua adalah perintah lisan. Kan Pak, ada perintah lisan, larangan, sebutan dan lain sebagainya dalam peristiwa. Kita lihat nggak pada waktu kejadian, kalau lihat hasil temuan koalisi masyarakat sipil itu, ya, dan mereka setelah main kan, setelah babak kedua itu, supporter itu turun, ya kan? Turun itu dalam rangka untuk biasa apa berselaman atau memberikan semangat dan sebagainya kepada pemain dan pada pelatih, tidak membuat kerusuhan. Jadi ini kita jangan menggunakan narasi dan diksi yang sama. Saya mohon betul, ya kan? Tidak ada kerusuhan di sana itu. Ya, tidak ada kerusuhan sama sekali. Yang menjadi kerusuhan itu adalah setelah peristiwa penembakan gas air mata. Jadi jangan dibalik. Jadi seolah-olah sekarang ini skenario itu mau dibalik ya, kayak model skenario Sambo pertama ya, seperti itu, tembak menembak. Sekarang mau bahwa gas air mata itu digunakan kena untuk menghentikan kerusuhan. Nah, itu kan tesisnya seperti itu. Nah, tesis itu keliru. Menurut saya terjadi yang namanya keramaian, terjadi krut itu, dia kan sehingga orang terdesak kemana-mana itu akibat dari penembakan gas air mata. Juga jangan dibalik. Ya kan, sekarang ini seolah-olah mau digunakan itu bagian dari pengamanan. Maka untuk mencegah kerusuhan itu digunakan gas air mata. Justru sebaliknya, penggunaan gas air mata itulah yang membuatkan jadi kredit seperti itu. Kenapa? Kita bisa lihat dari hasil temuan koalisi masyarakat sipil, ada mobilisasi sebelumnya. Kan ada mobilisasi. Loh, di dalam perintahnya protap yang namanya Kapolri tidak boleh. Namanya mobilisasi itu artinya tidak ada proses pencegahan. Harusnya mobilisasi itu tidak boleh terjadi untuk dalam rangka pencegahan. Tadi sebagaimana saya kemukakan, nggak boleh bawa yang namanya senjata gas air mata. Nah, oleh karena itu gampang meminta pertanggungjawabannya. Ya kan, itu kan ada. Oke, CCTV hilang. Tapi kan banyak yang namanya kamera amatiran yang dibuat di video dan sebagainya, itu banyak. Dan saya yakin jangankan itu, di Najwa Shihab aja sudah punya data pasti seperti itu. Di tim koalisi masyarakat sipil sudah banyak, dan kita pun sudah menerima di handphone kita juga sudah banyak juga, karena kita dapat juga seketika di WA itu kan sudah fakta dan bukti yang ada, yang seharusnya yang dijadikan dasar awal dari proses pengusutan ini. Nah, oleh karena itu menurut saya kasus Kanjuruhan ini tidak bisa hanya kita menyalahkan petugas di lapangan. Kita selalu mereduksi, mensimplifikasi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, maka kesalahan itu adalah aparat yang di lapangan. Nggak bisa seperti itu. Aparat lapangan salah, ya, tapi siapa di balik aparat lapangan ini yang bisa diminta pertanggungjawaban, dan itu bisa diminta pertanggungjawaban berjenjang. Nah, oleh karena itu menurut saya temuan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil ini yang harus menurut saya betul-betul bagus sekali temuannya mereka. Itu satu itu. Yang kedua adalah kan kita diketawain dunia. Ya kan, diketawain dunia. Ya ini akibat feeding, saya nggak tahu nih, ini nanti Bang Taufik lah yang jago psikologi orang, bagaimana membaca mimik, gestur, ya kan. Saya melihat ada yang
keliru ya kan, memberikan feeding kepada Pak Presiden bahwa pokok persoalannya ini dan belum dilakukan tim investigasi, belum bekerja, seolah-olah yang menjadi tersangka terdakwa itu adalah pintu dan tangga, ya kan gitu. Itu kan arti ada orang yang memberikan masukan kepada presiden ini, karena presiden kan nggak tahu deh, maka presiden mengatakan bahwa ini akibat pintu dan tangga. Pertanyaannya bagaimana pintu dan tangga bisa menjadi akibat sehingga orang itu bisa berjatuhan 130, kita ambil aja angkanya yang pemerintah lah, official ya, pemerintah itu 130. Bagaimana kita bisa mengkaitkan orang meninggal dunia sebab akibatnya itu akibat dari pintu dan tangga? Ini nggak masuk akal kita.